Shalom. Betul mau nyenengkan Tuhan. Betul. Amin. Menyenangkan hati Tuhan. Salah satu cara nyenangkan Tuhan itu gimana? Standby dalam segala situasi. Ndak ngomel, ndak ngedumel, ndak ngeroweng, saudaraku ya. Tapi dalam segala situasi kita dengan kekuatan dari Tuhan, maka kita dikuatkan dan dijadikan mampu untuk muncul jadi pemenang. Ya, saudara, mari pada pagi hari ini kita akan baca Efesus 6 ayat 10. Ya, ayat 10, 11, 12. Efesus 6, tolong dibacakan ayat 10 sampai 12. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Satu lagi. Ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya. Akhirnya di sini katakan, jadilah, hendaklah kamu jadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita manusia lemah, saudaraku. Kita seringkali ya kalau saat kita merasa kuat, koyok yo gitu saudara ya. Kayak iya kuat-kuato, mampu. Sepertinya merasa segala sesuatu bisa dikerjakan. Tapi saudaraku, ada saat-saat tertentu kita ini jadi melo-melo. Anda pernah melo-melo? Kerja tiba ya kesel ya. Hasilnya kok ya ndak banyak, kok kurang banyak. Oh, ternyata persoalan ini kok ndak habis-habis ya. Aku macam-macam. Itu pada saat kita ini merasa sadar bahwa manusia kita itu ndak kuat. Ini wajar, saudaraku. Jadi kalau ada skalanya Anda tahu-tahu enggak beda banyak, dalam sekejap Anda bisa jadi melo-melo. Ya manusia memang gitu, saudara. Nah, tapi ayat di sini menuliskan, hendaklah kita ini jadi kuat. Jadi kuat bukan dalam kekuatan kita sendiri, tapi dalam kekuatan kuasa Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, untuk bisa jadi kuat, kita ini harus pepek, harus dilengkapi. Tuhan sudah menyediakan perlengkapan bagi kita, dan perlengkapan itu harus kita kenakan. Ya. Seluruh senjata Allah, saya tidak akan bahas banyak, saudara ya, saya akan masuk ke sudut pandang yang lain. Supaya kita dapat bertahan. Karena musuh kita itu bukan sesama manusia, bukan darah dan daging, tapi musuh kita ini adalah kekuatan kuasa dan muslihat daripada iblis. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melawan muslihat iblis, melawan pemerintah-pemerintah, penguasa, penghulu udara di dunia yang gelap ini. Artinya iblis ini bisa mempergunakan semua fasilitas yang ada di dunia ini untuk mengecoh kita, merongrong kita, menjadikan hidup kita jadi khawatir, takut. Lewat
pemerintah, jadi lewat penguasa udara, lewat penghulu dunia. Ya, Anda bisa tahu bedakan pemerintah, penghulu, penguasa udara. Anda tahu penguasa udara? Ya. Jadi dengan segala fasilitas yang ada, iblis itu bisa mengganggu ketenangan dan kekuatan kita. Jadi saudaraku, itu sebabnya kita harus sadar. Ketika ya Anda kalau mulai kerja, awal start buanter enggak? Belum saudara, awal start. Tapi mendekati final, Anda akan kerjanya, waduh adanya tenaga, ngotot supaya finishing well, supaya sampai final itu jadi baik. Nah, kalau kita ngerti gitu, lebih lagi iblis. Iblis lebih ngerti, lebih tahu. Itu sebabnya 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, kuasai diri. Karena apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Final, garis final itu sudah kelihatan mata. Anda merasa enggak garis final ini sudah kelihatan di mata? Mata rohani kita kelihatan enggak? Bisa merasa enggak? Final ini loh sudah dekat. Semua rame-rame megatrust, semua rame-rame perang besar, semua rame-rame petaka, kurang pangan, apa saja. Bayangkan kalau Indonesia kurang pangan, ini luar biasa loh saudaraku. Import pangan, itu luar biasa. Suburnya Indonesia, Kus Plus ngomong apa? Tongkat batu jadi tanaman. Loh jinawi, gemah ripah loh jinawi. Itu Indonesia, saudaraku. Tapi hari-hari ini, saya ini setiap pulang di daerah Ngagel Jaya Utara dan Ngagel Jaya Barat, pojokan itu, selalu kalau sore pulang itu, selalu lihat satu mobil. Kalau Karina mungkin sering lewat sana juga, pernah merhatiin enggak? Satu mobil di pojokan sana itu ada mobil box cukup besar yang bertuliskan apa? Lihat Karin, standby pangan. Saudaraku, standby pangan. Waduh, makanan beras ini sekarang bukan main. Minggu lalu suami saya ini pulang bawa beras. Cok kaget, bukan saya yang beli beras saudaraku. Karena bojoku itu rewel kalau makan. Berasnya kalau enggak pilih sendiri gak tusuk. Iwake gak enak, gak apa-apa sing penting berasnya enak gitu katanya saudaraku ya. Gak tanya gitu. Jadi pulang bawa beras. Ngomel beras 200 lebih katanya gitu. Yang 180 itu loh kosong. Beras ini aku nggak ngerti regone beras sampai ngerti saudara. Ingat saya waktu baksos yang lalu 100 beras itu. Betul ya? Sekarang ini katanya sing 110 itu loh kosong. Wow. Dalam sebentar kenaikannya bisa signifikan gitu. Dolar naik Anda kaget. Gak makan dolar gak apa-apa, tapi lek beras naik iki gak makan beras gak iso saudaraku. Orang Indonesia kalau makan sudah makan loh, makan apa saja. Belum makan nasi. Ngomongnya apa? Belum makan, saudaraku, belum makan. Jadi memang makanan pokok, makanan utama kita itu beras. Anda lihat pokoknya akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Garis final
sudah kelihatan di mata. Sana sini Anda baca kitab Injil Matius 24, sana sini yang apa yang Anda dengar itu selalu meresahkan. Ya bunuhan, ya apa saja, pokok meresahkan. Tapi 1 Petrus 4 ayat 7 katakan, kuasai diri, jangan resah, kuasai diri, jadi tenang. Amin. Anda bisa tenang, beras mundak tenang. Megatrust, ya apa tenang Ibu, saya kemarin sambil nunggu di sebuah kantor itu buka-buka TikTok. Wah, TikTok saudara. Buka gini sudah TikTok. Apa saya sendiri kaget. Apa? Bawa kantong ireng gede gitu saudara. Sertifikat, terus BPKB. Apa aja? Cemplung di kantong ireng gede itu. Terus dibundeli. Akhirnya siap-siap megatrust. Resah saudaraku, bukan enggak resah loh. Anda kalau bayangin resah. Salah satu Jawa Timur juga termasuk di dalamnya. Jadi untuk Anda bisa tenang, Anda harus pakai perlengkapan senjata Allah. Gelombang ini besar, bukan kecil, saudara. Angin badai ini, bukan angin sepoi. Jadi berjaga-jaga dan siaga. Jadi kuat di dalam kekuatan kuasanya. Ada suratan yang lain 1 Timotius itu tuliskan. Jadi kuat di dalam menikmati, menerima kasih karunia-Nya. Jadi kuat di dalam kekuatan kuasa, lalu kuat di dalam karunia Tuhan. Anda orang yang dikaruniai, amin. Ada kasih karunia Tuhan dalam hidup Anda. Kita harus kuat di dalamnya. Bukan cuma dalam kekuatan kuasa perang terus. Perang kurang tenang. Tapi kalau juga dalam kekuatan kuasanya, juga di dalam kasih karunia-Nya, kita yakin kita terpelihara oleh Tuhan. Angin boleh, badai boleh, hujan deras boleh, apa saja, situasi apa saja boleh. Tapi dalam Tuhan, dalam kasih karunia, dan di dalam kekuatan kuasanya, kita tetap tenang. Salah satu daripada perlengkapan senjata Allah adalah doa. Kalau doa Anda kuat, kita ini ketika doa kita kuat, suara persoalan itu rasanya, pernah enggak Anda merasakan? Rasanya di bawah. Kita seperti di awan-awan. Persoalan itu di bawah kita. Oh enggak masalah. Besok nasi, beras naik. Oh enggak masalah, ada berkat Tuhan. Amin. Besok ada kebutuhan ini, enggak masalah. Karena kita punya Tuhan yang kasih karunia-Nya luar biasa besarnya atas kita. Amin. Nah, untuk itu di Alkitab ini ada sebuah contoh saudaraku ya. Coba baca Ayub 40. Ayat yang ke-23. Ayub 40 ayat yang ke-23. Ayub 40 ayat yang ke-23. Sesungguhnya biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar. Ia tetap tenang biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya. Ya, biarpun Yordan, kalau sekarang Anda ke Israel, yang baru dari Israel, yang berapa tahun lalu dari Israel, lihat Yordan yang sekarang ciut ya segitu, ndak ada luapan. Yordan dulu, ingat orang Israel bawa tabut mau nyebrang Yordan. Wah, sungainya meluap. Luar biasa. Di situ ada buaya, di situ ada kuda Nil,
Di situ air meluber luar biasa dan arusnya di sini katakan sangat deras. Tapi ayat yang kita baca tadi, sekalipun sungai sangat kuat arusnya, kalau sungainya lagi kering, bisa arus kuat enggak? Enggak bisa. Kalau meluap, itu arusnya sangat kuat, saudaraku. Dan arus yang kuat di sungai Yordan ini, bukan cuma arus air biasa, tapi airnya ada lumpurnya juga. Waduh, kelilipan, mau selulup kelilipan gitu saudaraku ya. Enggak bisa. Airnya sangat kuat arusnya. Iya, tidak gentar. Dunia sekarang arusnya kuat enggak? Lebih dari sungai Yordan yang arusnya kuat. Ini adalah sebuah gambaran, sebuah perumpamaan, sebuah situasi. Ini loh, yang binatang-binatang yang hidup di sungai Yordan. Ketika luapan itu luar biasa, ketika arusnya kuat, mereka kelabaan. Berapa hari yang lalu lihat ikan minggir semua, menepi semua. Kalau ada satu situasi di dasar laut, hendak tsunami, Anda ingat ceritanya di Aceh? Wah, bukan cuma ikan, kambing, sapi, semua binatang itu pada lari ke gunung, saudaraku. Mereka merasa ada getaran-getaran yang menakutkan. Mereka lari terbirit-birit. Ini semua binatang yang ada, yang hidup di sungai Yordan. Semua ketakutan, semua gentar. Tapi ada dua ya di kitab Ayub itu. Dua yang tidak gentar. Sekalipun arus sungai itu deras. Apa ini? Ia tidak gentar dan tidak gentar dan tenang. Dan tenang. Gitu saudaraku ya. Kira-kira apa? Ayat 15. Ayub 40 ayat yang ke-15. Perhatikanlah kudanil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Ya, dan terus perhatikanlah kudanil. Tapi di sini dituliskan di belakangnya, yang telah kubuat seperti engkau. Siapa yang dijak ngomong? Ayub. Ayub itu manusia. Sebagai perwakilan dari kita. Ciptaannya yang dicipta lebih kuat dari kudanil. Anda wani ngomong, berani kira-kira aku sama kudanil, kuat aku gitu. Berani ngomong gitu. Sik tabu ngomong aja merinding gitu ya toh. Anda tahu badannya itu 3,5 kintal. Yang masih anak-anak 2.000 kilo. Yang sudah dewasa 3.500 kilo. Panjang badannya 3 meter. Tingginya sekitar 1,5 meter. Gak tahu nyedek toh, jadi enggak ngerti saudaraku ya. Gede. Anda berani ngomong aku sekuat kudanil. Gitu enggak usah lebih kuat. Aku sekuat kudanil. Wani ngomong ngono? Enggak sih gitu ya. Tapi ini Alkitab menuliskan, perhatikan kudanil. Aku mencipta kudanil seperti aku mencipta engkau. Jadi sekuat kudanil, itulah engkau harus kuat sekuat kudanil. Wow. Kuat menengkapi, saudaraku. Anda kuat? Saya ingin menyadarkan Anda, menggugah nyali Anda.
pada siang hari ini, pagi hari ini. Dianggap pagi boleh, dianggap siang boleh. Saya hendak menggugah nyali Anda. Ngomong, aku sekuat kuda Nil. Aku dicipta sesuai seperti kuda Nil juga dicipta Tuhan. Aku ini dicipta seperti kuda Nil juga dicipta Tuhan. Kuda Nil kuat, aku juga kuat sekuat kuda Nil. Berani ngomong gitu. Ngomong aja rada ndredeg saudaraku ya, enggak usah. Belum ada kuda Nilnya di depan, ngomong lo rada ndredeg. Tapi ini Alkitab ngomong, sadar kamu dicipta kuat oleh Tuhan. Bukan karena kekuatanmu, tapi di dalam hidupmu ada kekuatan kuasanya. Dan di 1 Timotius dikatakan, di dalam dirimu ada kekuatan kasih karunia-Nya. Wow, ini luar biasa. Anda punya kekuatan kuasa dan punya kekuatan kasih karunia-Nya. Apa sih bedanya? Nanti kita masuk kalau enggak habis hari ini, minggu-minggu depan gitu ya. Tapi saya ingin katakan Tuhan mampu menolong kita. Gitu ya. Setuju toh? Tuhan mampu menolong kita. Itu artinya Tuhan membuat kita hidup di dalam kekuatan kuasanya. Ketika Tuhan tolong kita, kita ini hidup dalam kekuatan kuasa Tuhan. Amin. Amin. Setuju? Ya, ketika kita ini tidak kuat, terus ada yang nulungi. Artinya kita hidup dalam kekuatan yang nulung kita. Tuhan mampu menolong kita. Tapi kalau emoh, apa gunanya? Sekali waktu saya bawa baut, saudaraku ya, di mobil. Baut yang segini-gini tuh lek sak peti ku tibake wabot yo. Wabot. Sampai rumah mau nurunin karena di rumah itu mobil tuh kalau sudah parkir gini wis burine gak kena dibuka, meneh boto yo angel gitu. Jadi saya teriak-teriak suami. Aku gak kuat, ayo memang ngono, diturunkan gitu ya. Ya saya yakin bapak-bapak kuat, apalagi Yohanes iki ya kuat saudaraku ya. Sak piro sih Bu? Ngono. Ya. Andai kata hari itu ada Yohanes gitu. Kene gitu, kuat. Saya jadi kuat karena kekuatan Yohanes yang disuplai untuk nolong saya. Ngerti? Hidup di dalam kekuatan kuasanya. Kita tidak mampu, kita tidak kuat, kita lemah. Tapi ada kekuatan lain yang menjamin kita untuk kita dimampukan. Terus hidup di dalam kasih karunia-Nya. Apa itu? Yohanes ini kuat. Ini tolong iki meja dile ke sana gitu. Saya enggak kuat. Yohanes kuat gitu. Tapi kalau Yohanes ngomong sangkatan dhewe tah. Emoh. Tidak ada gunanya toh? Tidak ada gunanya. Ini loh kasih karunia. Tuhan mampu, tapi Tuhan juga mau menolong kita. Amin. Mampu tok bojai. Mau tok tapi groyon gini. Ya bojai sama aja enggak ada gunanya. Tuhan mampu dan Tuhan mau. Kita ini hidup dalam kekuatan kuasa Tuhan. Tapi kita juga hidup dalam kasih karunia Tuhan. Halo, Anda sekuat kuda Nil? Wedi ngomong gini nih, mesti wedi ngomong. Tapi ini Alkitab itu ya dan amin loh saudaraku. Betul Alkitab ya dan amin. Kenapa
sih wis ngomong ku Daniel sik ditutupno. Seperti juga engkau. Loh. Mosok kengangguran ditambahi. Bukan setiap titik koma dalam Alkitab ini punya makna yang luar biasa. Ayo kita sekuat ku Daniel. Bisa? Bisa ngomong gitu? Berani ngomong gitu? Kita sekuat ku Daniel. Sambil gini saudaraku ya. Kita sekuat ku Daniel. Ini kalau bahasa Mandarinnya lunju semua. Disuruh ngomong gitu loh wedi karepe dewi. Ya apa? Anak Tuhan hidup dalam loh Tuhan kasih karunia dan kuasanya lebih besar dari ku Daniel. Karena dia pencipta, dia yang memberi, dia yang menciptakan. Lebih besar. Ayo 3, 2, 1. Kita sekuat ku Daniel. Kita sekuat ku Daniel. Kita sekuat ku Daniel. Tak lihat 60% sudah ngomong. Tapi yang 40% orang wani buka mulut. Ayo sekarang yang banter ya, masuk aku kuat gitu. Enggak toh? Ayo tunjukkan kekuatanmu. Yang keras ya, saya enggak ikut ngomong, saya wis banter-banter tadi. Ayo, 3, 2, 1. Ayo kasih tangan. Anda kuat. Anda kuat. Anda kuat. Ojo lemes terus. Tak gugah. Anda tidur. Anda lemes. Anda ketakutan, penuh khawatir. Ada banyak bayang-bayang di depan yang rasanya kita tidak mampu menjalaninya. Tapi saya ingatkan, saya gugah nyali Anda hari ini. Sesuai dasar firman Tuhan. Anda dicipta kuat. Kemuliaan itu bagi pencipta kita. Amin. Ya. Terus saya ingin ambil beberapa, takut nak nutut saudaraku ya. Saya ingin ambil beberapa cuplian. Kenapa sih ku Daniel ini kuat? Kenapa ku Daniel kuat? Dikatakan sekalipun arusnya deras, dia tetap tenang. Dia tidak takut, dia tetap tenang. Ada beberapa poin yang penting, saudaraku ya, yang perlu kita perhatikan. Ya, enggak usah dibaca ini ayat 16 mengatakan, lihat ya, tenaga di pinggangnya. Lalu kekuatan pada urat-urat perutnya. Ayat 17, ia meregangkan ekornya seperti pohon ara. Aras bukan ara. Kalau ara itu lemes-lemes. Kalau pohon aras, aras Libanon itu ditebangi buat bangun rumah Allah. Luar biasa. Dia seperti aras Libanon. Aras Libanon itu adalah sebuah pohon yang ditebang. Daud mempersiapkan untuk Salomo membangun rumah Allah. Itu membawa pohon-pohon, kayu-kayu aras. Jadi yang dipakai untuk pembangunan rumah Allah. Jadi materi, bahan untuk pembangunan tubuh Kristus. Ya, dan ada beberapa hal lain, ya. Saya langsung ambil comot itu, nanti Anda baca dari ayat Ayub 14 ayat 15 sampai 24. Ya. Lalu saya mulai masuk di poin-poinnya aja. 1. Kalau Anda tahu ku Daniel, gede bayangan Anda, lemaknya kira-kira banyak enggak? Ku Daniel itu lho, lemaknya akeh enggak? Ya mesti banyak lah bu, gitu ya.
Mesti toh, mesti banyak toh. Ternyata Anda buka ensiklopedi. Kudanil yang 3,5 ton itu, lemaknya cuma 2%. Lemak pada tubuhnya cuma 2%. Makanya tadi dikatakan lihat peregangannya, otot-otot pada. Jadi perutnya itu bukan lemak. Perutnya itu otot-otot berjalin-jalinan kuat. Luar biasa, makanya itu kalau lemak tok dibawa arus ya katut mombol wong lemak enteng saudaraku ya. Ndak sampai 3,5 ton, ini 3,5 ton, lemaknya 2%. Ya, kenapa bisa lemak 2% pada tubuh yang segede itu? Halo, saya ingin tunjukkan pada Anda kebiasaan kudanil. Makanannya rumput. Makanan utamanya rumput. Satu hari dia bisa makan antara yang paling kecil 35 kilo rumput sampai 2 kintal. Bahkan sampai 3,5 kintal satu hari. Karena enggak punya lemak, dia itu enggak tahan panas. Makanya hidupnya lebih senang dalam air. Dia masuk di air dan lemaknya enggak ada. Kalau ada lemaknya kepanasan keluar keringat lemak. Ini enggak ada. Itu sebabnya dia jadi kuat, saudaraku ya. Jadi makannya rumput. Saya bicara soal makan rumput. Boleh saya katakan makanan sehat? Ndak lemakan, makanannya makanan sehat. Itu sebabnya kudanil ini walaupun gede abot ya Pak ya. Anda percaya enggak? Larinya kudanil 40 km per jam. Wow, kuat saudaraku. Enggak masuk akal. Tapi ya masuk akal kalau kita tahu ternyata pada tubuhnya cuma 2% lemak. Jadi kunci yang pertama, selalu makan makanan yang sehat. Selalu makan makanan yang sehat. Ayo dibaca. Amsal 30 ayat 35 ayat 25. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Nah, semut ini tidak kuat, tapi menyediakan makanannya di musim panas. Sebaliknya, namanya kudanil, kuat, tapi gak kuat panas. Kalau siang selulup terus, hidupnya 16 jam di air, saudaraku. Tapi kalau malam tiba, dia gentayangan keluar dari air. Selama 6 sampai 8 jam, dia aktif cari rumput, cari buah-buahan yang jatuh, dimakan sampai genep kebutuhannya dia. Jadi bukan cuma semut yang tahu mencari makan, yang tahu makan makanan sehat, yang menyimpan tenaga melalui energi, melalui makanan yang sehat. Kudanil tahu nek awan diedit metu, wah jadi kering rontang. Itu sebabnya ketika matahari terbenam, ketika malam tiba, dia mulai keluar dan super aktif di darat mencari makan sampai minimal 1,5% dari berat badannya.
50 kilo ya kira-kira, kalau berat badannya 3,5 ton, 1,5% kurang lebih 50 kilo. Anda bisa bayangkan 50 kilo buah rumput. Wah, saudaraku ya, buahnya. Kenapa dia bisa sehat? Halo, yang pertama dia tahu bahwa dia butuh, sadar akan kebutuhan pangan yang sehat. Halo, makan sehat ya. Cilok gitu saudaraku. Oh, apa sih cilok itu? Apa ya cilok? Aku ya sampai gak ngerti. Terus sudah cilok gini, saya balik di rumah saya tuh kalau 1 tahun 2 kali ada pamer, ada basar. Seblak, oh sini jual seblak, sana jual seblak, sana lagi jual seblak. Saya lama-lama tanya, seblak itu lho apa sih? Saya gini. Anda tahu seblak? Saya enggak ngerti seblak. Tapi sekali waktu ngurus subsidi BBM, saya masuk ngurus subsidi ya kepeksa ngenteni saya. Pegawainya di pom bensin itu semua pada makan. Iki mari oleh rezeki, Ci. Lho rezeki apa? Mangan apa? Saya bilang gitu saudaraku ya. Makan apa? Seblak. Terus hari itu saya nginceng. Seblak iki lho apa sih gitu. Kerupuk macam-macam saudaraku ya. Terus disiram sama dodo, sama lombok. Kerupuk. Segala macam kerupuk dilebokno, dicelup, direndam. Bayangin, makanan sehat. Saya tidak anti orang jual seblak, tapi tahu diri untuk tahu makanan yang sehat. Amin. Tahu diri, tahu makanan yang sehat itu jasmani. Secara rohani, ujilah segala sesuatu. 1 Tesalonika 5 ayat 20 dan 21, enggak usah dibaca. Uji segala sesuatu. Dan makanlah, cernalah yang baik, pegang yang baik. Janganlah anggap rendah. Kalau ada nubuatan, anggap rendah. Tapi ada orang yang tergila-gila dengan nubuatan. Padahal bukan nubuat, itu lu buat-buat. Anda harus bisa memilah. Ojo kerupuk habis digoreng kanji, digoreng betul dari kanji ya Pak Untung ya. Kanji digoreng sampai mekar, direndam banyu, dimplok. Masuk di sini. Itu saudaraku ya. Bukan cuma itu, ini Anda harus tahu tentang makanan sehat secara rohani. Nubuatan itu bukan tidak ada. Tuhan kasih karunia kenabian kepada hamba-hambanya. Artinya nubuat itu ada. Tapi tidak semua nubuat itu nubuat dari Tuhan. Bisa lu buat-buat. Yeremia katakan, kamu tidak pernah masuk ke sidangnya Tuhan, ke meetingnya Tuhan. Tapi kamu keluar dan ngomong 400 nabi di raja-raja, zaman Raja Ahab. Sekongkel semua. Nubuatkan yang baik, nubuatkan yang baik, nubuatkan yang baik. Lalu Nabi Mika datang. Yosafat itu cerna, bisa mencerna, tahu yang baik dan tidak baik. 400 nabi bujuk semua, ngomong maju perang, Tuhan beserta, engkau akan pulang dan engkau akan menang. Itu Yosafat dan Ahab kerjasama. Lalu Raja Yosafat ngomong, tidak ada nabi yang lain kah? 400 kurang saudaraku, tidak ada yang lain kah? Ahab bilang, oh no situ sih, tapi bencek no. Hati-hati, nabi yang bencek no itu ngomong yang benar loh saudaraku. Yang Anda seneng, aku dinubuat no berkat, sukses, sehat walafiat. Hati-hati, belum tentu. Bukan enggak ada loh. Ada, engkau akan diberkati, ada. Tapi lek wis krungu ngono,
rekam. Untuk kita ingat terus, kita imani, kita amini. Ngono, waduh. 400 nabi di zaman Raja Ahab. Mbojok kabeh. Mika begitu datang, 400 nabi itu nggotit. Aja ngomong sing elek, kon kok dibelek. Ngomong sing api-api. Kita semua sudah sepakat ngomong baik. Itukah? Nabi Mika saya ingat sekali waktu di sebuah rumah, di sebuah keluarga, itu ada penghiburan. Saya waktu itu khotbah. Pada saat siap khotbah itu lagi penghiburan. Tuhan itu dikei kutuk penghiburan. Kamu jangan pergi ke bawah pohon beringin untuk menyembah kepada setan-setan. Apa? Terus kamu itu kebencian Tuhan. Tuhan murka. Saya jawab sama Tuhan. Tuhan, iki penghiburan, kudu senenan. Makanya orang kerja kalau Senin mulai kan enggak mau. Kok diseneni? Selasa Ibu, Selasa gitu. Iya toh? Senin. Terus gitu akhirnya Tuhan ngomong sama saya, itu Nabi Mika itu, saya ingat benar. Malam sore kita dulu kalau kekal, kalau ada apa kan sore ya. Saya jawab Tuhan, ini penghiburan Tuhan. Ini bukan senen-senenan, bukan khotbah biasa. Tuhan jawab saya apa di sini? Terlebih takut kepada manusia atau kepada Tuhankah? Loh ya enggak lah Tuhan, aku jawab gitu. Ini benar pengalaman ya. Ya enggak lah Tuhan, mosok takut sama manusia. Tapi ini kan dia punya sungkan. Orang ini mau dihibur, anaknya mari mati, saudaraku. Loh kok ya mestinya kan jangan susah, Tuhan itu kasih, Tuhan itu sayang, kamu pasti diberkati lagi, dihibur. Mestinya gitu. Tapi dapatnya gerotok gitu. Akhirnya kalah saya sama Tuhan. Yo ngalah, yo kalah, saudaraku ya. Terus saya ngomong, iya Tuhan. Ya ini terus Mika banding 400 nabi. Mika masih berani buka mulut yang benar. Oh iya, aku gak peduli Tuhan, dibenci, diamuk, diapakno, wes pokoknya dikon ngomong apa, ngomong. Itu real ceritanya, nanti kapan-kapan kalau mau diskus soal ini ada. Jadi saudaraku, Anda harus tahu memilah, tahulah makanan yang benar, punya spirit yang peka. Ini yang namanya Yosafat. Oh petang atas gak bener. Masih ada satu, panggil dia. Mika dipanggil. Setelah Mika dipanggil dan Mika ngomong, kamu tidak akan balik. Kamu mati di medan tempur. Ahab dikasih. Tapi untuk Yosafat, Mika ngomong, karena kamu takut akan Tuhan, kamu balik pulang dan menang. Kerjasama bareng situk mati kalah situk menang. Gak masuk akal saudaraku. Tapi kalau Tuhan mengingatkan, coba cerna. Ojo seneng lek apik tok. Lek wayahe dielingno, tangkep itu, perbaikan. Karena pada pertobatan kita ada pengampunan. Ketika ada pengampunan, kita ndak pura-pura lagi. Ada kasih karunia. Amin. Ahab berangkat bareng sama Yosafat. Nakalan, Ahab berangkat, baju perangnya dipasangkan di Yosafat. Dia menyamar pakai baju prajurit. Baru sampai medan tempur, belum sampai rame tempur, ada seorang prajurit yang ngelepas tombak. Cet, gitu tok saya. Ndak nuju ke Ahab lu. Cet. Tahu. Perisai itu dari kulit. Ada yang dari baja. Itu perisai kulit. Ada sambungannya. Disambung, dijahit. Tombak ini kena kemana?
persis di sambungan ini dan kena di ulu hatinya Ahab. Saat itu juga Ahab langsung mati. Sementara orang-orang ini orang sembarangan. Sementara orang-orang Ruame itu rajanya. Yosafat pakai pakaian kebesaran, pakaian perang raja. Wah, Yosafat dituawur, ditempur. Tidak mati, tidak kalah. Bisa lepas dan menang. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kita di zaman akhir ini, ojo mek lek ngomong berkat, lek ngomong kamu dicintai Tuhan, lek ngomong sing api-api ditangkep. Tapi kalau ada teguran, kalau ada peringatan supaya kamu lewat makanan yang keras inilah, Ibrani katakan kita bisa bertumbuh jadi manusia yang dewasa rohani. Ketika rohani kita dewasa, tantangan boleh datang, ombak arus boleh meluap semua air sungai Yordan itu. Kita tetap kuat di dalam kekuatan kuasanya. Ini baru 1/5 saudaraku ya. Nanti minggu-minggu depan lanjutannya. Anda mau kuat? Pegang. Pila. Pegang yang benar. Jangan enggak percaya nubuat lo. Gai-gai ku. Gitu saudaraku ya. Jangan enggak percaya gitu. Saya ingat mama saya waktu ya meninggal, sebelum meninggal itu 3 tahun sebelum meninggal. Itu pernah sakit keras masuk air kaset. Lalu ada seorang anak masuk. Ini ingat mungkin ya. Ingat ke Bu Christine ingat. Seorang anak itu masuk. Itu awal-awalnya karismatik. Tante, Tuhan mau panggil tante. Jadi bersiap-siaplah. Mama, begitu ada yang jaga, langsung mama ingat. Terus ngomong, arek iku lho. Waduh, omongan ndak enak kan? Wah ngawur arek iku. Wape ngawur gitu saudaraku ya. Tapi saya ini merasa ada pesan. Saya bilang jangan ngomong ngawur, ayo didoakan. Betul saudara, kita bergumul dalam doa mengenai sang ini juga iling. Doa. Saya dapat jawaban, tambah 3 tahun. Hari itu mendekati Paskah, persis 3 tahun mendekati Paskah, 3 tahun kemudian baru tidak ada. Peringatan-peringatan yang itu jangan diabaikan, rugi Anda. Kalau Tuhan kasih peringatan, artinya Tuhan kasih kesempatan. Amin. Saya cuma ingin menekankan, ketika Tuhan kasih peringatan, ini air meluap, saudaraku, ombak besar, angin juga besar, persoalan banyak, cuaca juga tidak menentu, keadaan dunia perang, kelaparan, sudah situasi tidak menentu. Tapi kalau ada firman Tuhan, Anda dan saya sekuat kuda Nil. Anda dan saya dicipta Tuhan kuat di dalam kekuatan kuasanya, kuat di dalam kasih karunia. Jadilah kuat. Amin.